Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar teman-teman? Masih semangat? Oke, selanjutnya kami dari kelompok 2 HKI 3A UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung akan menerangkan Al-Umuru Bimaqasidiha pada mata kuliah Qawaid Fiqhiyah Al-Ahwal Ahsasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Zainul Muttaqin. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Erika Kortunada dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah pertama al-umuru bimaqasidiha. Pertama, pengertian niat. Dalam pengertian al-umuru bimaqasidiha yaitu segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya. Maksudnya niat atau motif yang tergantung di dalam diri seseorang saat melakukan perbuatan menjadi kriteria untuk menentukan nilai atau status hukum amal perbuatan yang dilakukannya, baik berhubungan dengan peribadatan atau adat kebiasaan. Yang kedua, fungsi niat. Fungsi di dalam sebuah niat diperlukan karena untuk membedakan amalan bernilai ibadah dengan amalan yang hanya bersifat adat atau kebiasaan, agar bisa membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Perkenalkan, saya Muhammad Saiful Arif akan menerangkan bagian C, yaitu hal-hal yang membatalkan niat. Hal-hal yang membatalkan niat itu ada 4. Nomor 1 ialah riddah atau murtad, yaitu terputusnya agama Islam seseorang, baik yang ditimbulkan dari intikad, niat, ucapan, atau perbuatan yang menyebabkannya kufur. Yang nomor 2 yaitu berniat memutuskan atau tidak melanjutkan ibadah yang sedang dijalankan. Yang nomor 3, niat mengganti atau memindah satu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang 4, ketidakmampuan orang yang berniat untuk melaksanakan ibadah yang diniati. Saya akan melanjutkan menerangkan yang D, yaitu waktu pelaksanaan niat dalam berbagai macam ibadah. Itu pun setiap ibadah dapat dibedakan juga dalam hal niatnya. Seperti contoh, apabila puasa wajib atau fardu, misalnya puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa fidyah haji, ditetapkan pada niat itu ada 3 syaratnya, di antara lain 1. Berniat ketika di malam hari. Keterangannya bisa dilihat di makalah. Yang nomor 2 yaitu dianjurkan menghususkan puasa tertentu dalam berniat. Keterangannya bisa dilihat di makalah. Yang nomor 3 yaitu mengulangi niatnya. Bisa dilihat keterangannya di makalah. Saya Muhammad Zaid Hamidi akan menjelaskan tentang sumber pengambilan kaidah. Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang kaidah al-umuru bimaqasidiha, yakni salah satunya dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kembali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian hadis, yakni sudah sering kita dengar, yakni innamal a'malu binniyati,
artinya sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Kemudian kaidah-kaidah dan cabang-cabang aplikasinya. Cabang-cabang kaidah al-muru bimaqasidiha sekurang-kurangnya ada 6 yang akan saya coba jelaskan dengan secara singkat. Kaidah yang pertama, suatu amalan yang disyaratkan untuk ditentukan atau dijelaskan, maka kesalahannya membatalkan pekerjaannya. Contohnya, ketika seseorang hendak melaksanakan sholat zuhur, kemudian niatnya salah, dia berniat sholat asar, maka sholatnya otomatis tidak sah. Kaidah yang kedua, suatu amalan yang harus dijelaskan secara global dan tidak disyaratkan untuk dirinci dan ternyata salah, maka amalan tersebut tidak sah. Contohnya, seseorang hendak ingin berpuasa Ramadan besok dan melantunkan niat seperti ini. Saya niat berpuasa esok hari di hari pertama bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Padahal sekarang sudah tahun 1443 Hijriah. Maka puasanya tersebut tidak sah karena tidak harus diperinci gitu niatnya. Cuma cukup dengan saya niat puasa esok hari di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala, itu sudah cukup. Dan diperinci dan ternyata salah, maka puasanya tersebut tidak sah. Kaidah 3, amalan yang tidak disyaratkan untuk dijelaskan baik secara garis besar maupun secara rinci, apabila ditentukan atau dijelaskan dan ternyata keliru, maka kekeliruannya tidak membatalkan. Contohnya, pada saat kita melakukan study tour, kemudian di dalam bus kita ingin atau berniat menjamak sholat zuhur dan asar waktu zuhur. Kemudian kita berniat, saya berniat menjamak sholat zuhur dan asar di waktu zuhur di Masjid Nurul Amin misalnya. Pada waktu sampai di masjid tersebut, nama masjidnya bukan Nurul Amin tapi Nurul Iman. Itu merupakan sebuah kesalahan, tapi tidak membatalkan sholatnya. Kaidah yang keempat, niat dalam sumpah mengkhususkan lafaz umum tetapi tidak menjadikan umum pada lafaz yang khusus. Contohnya, ada seseorang yang bersumpah untuk tidak berbicara kepada seseorang, tetapi dalam hati orang yang bersumpah tersebut hanya kepada Umar, maka sumpahnya tersebut hanya berlaku kepada Umar. Kaidah yang kelima, suatu lafaz mengikuti niat orang yang mengungkapkan kecuali dalam satu tempat, yakni lafaz sumpah di hadapan qadhi atau hakim, maka lafaz sumpah mengikuti niat hakim. Jika ada seorang yang bersumpah di hadapan hakim, kemudian sumpahnya tersebut menimbulkan multi tafsir, maka sumpahnya diikutkan kepada niat si hakim. Kaidah 6, seseorang yang tidak dapat melaksanakan ibadah karena suatu halangan, padahal ia berniat untuk melakukannya, jika tiada halangan maka ia mendapat pahala. Contohnya, apabila seseorang ingin membeli anggur dengan niat untuk dimakan ataupun dijual kembali, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau niat membeli anggur untuk dijadikan khamr, maka hal tersebut haram. Oke, selanjutnya saya Dia Alfirananda. Saya akan menerangkan tentang pengecualian kaidah. Syekh Muhammad Al-Zarqa menerangkan dalam kaidah al-umuru bil maqasidiha bahwa terdapat pengecualian. Adapun pengecualian tersebut adalah kaidah al-umuru bil maqasidiha tidak dapat berlaku lagi pada kasus yang mubah dan yang tidak dapat dibedakan niatnya. Sebagaimana ditentukan hukum dari kedua perkara tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh niat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih kalian telah menyaksikan video tersebut. Dan jangan lupa kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.